Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an tujanna pur ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah yang telah menimpakan insya Allah kesehatan, sadaran, keinsafan pada diri kita masing-masing, dan taklah lupa yaitu selawat serta salam terlimpahkan pada seluruh Nabiullah dan Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi, begitu pula sahabat, para rasul, pengikut, dan termasuk kita sekalian hingga anak cucu kita hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Mari kita bersama-sama kembali pada belajar bersama-sama. Saya secara pribadi berwasiat pada diri kami sendiri dan juga pada bapak-bapak ibu sekalian, tidaklah kami menjadi yang paling pintar menggurui jenengan semuanya. Saya selalu disclaimer, tidak menganggap diri saya paling benar, cuman kita sareng-sareng belajar bersama-sama. Kembali saya ingin menyampaikan tentang masalah bab, yaitu dengan jiwa dan ruh, ya. Bahwa jiwa dan ruh itu beda, Pak. Ada istilah nyawa, ruh, jasmani, rohani. Kalau kembali lagi pernah saya sampaikan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu jiwa, ruh, dan badan kita, yaitu sebagai hardware-nya atau perangkat kerasnya, badan jasmani. Kemudian ada yang lebih lembut, yaitu software, yaitu jiwa, yaitu yang paling lembut lagi, yaitu ruh. Ya. Ini ternyata beda, tidak ada istilahnya persamaan, ya. Ada yang mengatakan nyawa itu jiwa, ada yang mengatakan ruh. Nah, kalau arwah itu adalah jamak daripada ruh. Nah, kalau jiwa itu kan pernah saya sampaikan, itu kan banyak sekali, ya. Nah, jadi jiwa itu pasti pernah saya sampaikan merasakan mati, Pak. Ya, yang pertama itu merasakan kematian. Ini ayatnya kan banyak sekali, 2135, ya. Udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa setiap nafs, yaitu diri yang terdiri dari 3 komponen tadi, yang bernafas itu pasti merasakan mati. Yang bernafas. Jadi kalau misalkan orang mati itu kan pasti tidak bisa bernafas, ya.
sudah tidak diasupi oleh oksigen. Jantung kita sudah mati, otak pasti akan mati karena tidak terasupi oksigen dari jantung ataupun darah. Jadi kalau sudah dipenggal sini itu sudah pasti mati, Pak. Tidak bisa bernafas. Kalau sudah disembelih sapi, ayam, ya sudah terputus ininya pasti mati. Wa nablukum bisyairi wal khari fitnah, dan kami uji jenengan semuanya itu dengan yang buruk-buruk, ya, yang baik-baik juga itu adalah semuanya adalah bala atau ujian, yaitu fitnah, yaitu kesulitan, entah mendapatkan jabatan, entah mendapatkan derajat yang tinggi, itu semuanya adalah ujian, kesulitan juga. Ya, ini pasti jiwa itu semuanya merasakan mati. Contohnya yaitu surat 3185. 185. Coba kita buka ya pelan-pelan. Surat 3 185. Contohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama ya. Ulun nafsin dha'iqatul maut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya apa? Oke, saya bacakan ya. Setiap nafsun yang bernapas, jiwa yang terdiri 3 komponen tadi merasakan mati. Wa inna ma tuwaffawna, dan bahwa akan semua diri atau nafsun atau jiwa itu akan dicukupkan. Wafauna itu disempurnakan. Jadi wafat itu disempurnakan, dipindahkan sesuatu yang sempurna. Ya, wafauna ujurakum, pahalamu ataupun hasilmu, gajianmu, outputmu pada nanti di akhirat, yaumul kiamah, hari kebangkitan. Mama Zufia, maka siapa yang dijauhkan dari nar, yaitu sesuatu api yang sangat besar di alam semesta raya ini, dan dimasukkan dalam kebun atau surga yang diwariskan pada orang-orang mukmin, orang muttaqin, maka dialah faiz. Faiz itu adalah pemenang atau ya yang bahagialah. Wa mal hayatud dunya, dan kehidupan dunia ini, dunia kalau bicara dunia adalah kehidupan fase kedua ini. Ya. Ingat di surat 40 garis miring 11 surat Ghafir, kemudian surat Al-Baqarah ayat 28 bahwa hidup 2 kali, mati 2 kali. Tidaklah di dunia ini, di fase dunia ini, ya, dan alam semesta raya ini, itu hanya mata adalah fasilitas kelengkapan, yang mana al-ghurur yang melalaikan. Ya, kita boleh kaya, boleh, tetapi jangan sampai melalaikan diri kita, karena itu semuanya fata morgana, kelengkapan fasilitas fata morgana. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Surat 51, 56. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah, menghamba kepadaku, dalam kurung Gusti Allah. Nah, seperti itu. Kemudian jiwa ini, jiwa manusia yang tidur dan mati itu pada jiwa yang mati dan tidur pada genggaman apa, digenggam Allah.
Ini kan ayatnya 39-42 ya. Ya. Coba kita buka surat 39-42. Surat Az-Zumar. Ini sering kami ulang-ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursil ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya apa? Surat 39 Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa seseorang pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan kembali jiwa yang pada yang lain pada waktu yang tertentu atau ditentukan. Sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ini sangat luar biasa penganalisaannya, Pak. Allah itu telah mewafatkan tapi kan dipindahkan dengan sempurna. Siapa? Yaitu al-anfus, diri yang terdiri dari 3 komponen tadi, badan atau hardware, software, kemudian energi yaitu ruh. Ketika matinya dan waktu tidur. Jadi tidur kita adalah miniatur dari kematian. Jadi kalau menjenengan mati itu sebetulnya sudah terbiasa. Jadi jangan takut mati. Keadaannya hampir sama, cuma kesadarannya diangkat. Yaitu apa? Tanya musik diberikan Allah qada 'alaihal mauta. Dia tahan, Allah itu menahan, yaitu jiwanya manusia itu orang-orang yang telah dilaksanakan qada 'alaihal mauta. Orang yang mati itu yang dipinjam kesadarannya sudah tidak bisa apa-apa, kan tidak sama antara yang mati dan hidup. Orang mati kan sudah tidak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, wong bicara-bicara ya nggak bisa apa-apa. Ya, diajak untuk bergerak juga nggak bisa apa-apa. Jadi 3 komponen yaitu 1678 tadi, ya, bahwa manusia punya kesadaran jiwa itu ada 3 komponen, yaitu bisa audio visual, bisa mendengar, bisa melihat, kemudian mentalitasnya yaitu hati yang terdiri dari otak. Nah, jiwa itu ada di mana, Bapak Ibu sekalian? Ada di sini dan di otak, Pak. Ya, jadi kita bicara masalah hati itu ada di situ. Jadi waktu tidur itu kesadarannya sudah tidak bisa apa-apa, sudah lemah. Dan nanti kalau misalkan bicara masalah mimpi, nanti bisa. Jadi waktu tidur itu demikianlah adalah miniatur daripada kematian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau misalkan belum selesai, kita bahas yang lagi. Jadi waktu tidur kesadarannya dikirim lagi sampai wayursil ukhra ila ajalin musamma, sampai ajal waktu tertentu hingga kematiannya. Tapi kita sudah berlatih kematian tiap hari. Ya. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin. Ini adalah ayat-ayat bagi orang yang mau berpikir. Ada itu orang yang dulunya ilmuwan, non-muslim, masuk Islam karena meneliti tentang surat 39-42. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian
selanjutnya bahwa selama di dunia ini jiwa dan tubuh itu jiwa dan tubuh manusia itu pasti dikawal oleh ruh, ya. Jadi kalau misalkan komputer ini, laptop dan HP kita tidak ada energi, tidak ada baterainya, tidak ada dayanya, tidak ada gunanya kita. Tidak ada energinya, itu tidak ada, listriknya, baterainya tidak ada, pasti mati Pak. Tidak ada gunanya kita Pak. Tersebut dalam surat 58:22. Coba kita buka surat 58:22. Ini ayatnya panjang, tetapi poinnya nanti saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba min qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul ghalibun. Maaf, inna hizballahi humul muflihun. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 22. Tidakkah engkau dapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir akan mengharapkan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, walaupun orang itu bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun relasi mereka. Itulah yang dia tetapkan dalam hati mereka dan dia bantu dengan ruh padanya, serta memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang siang-siang bergerak dari bawahnya. Mereka kekal di sana. Itulah golongan Allah, bukanlah golongan Allah orang-orang yang menang. Ada kalimat ulaika kataba fi qulubil iman wa ya dahum bi rukmin. Ya, itulah yang dia tetapkan iman dalam hati kalbu mereka dan dia bantu mereka dengan ruh daripada Allah. Jadi ada iman dalam hati, tetapi dikawal dengan apa? Ruh. Ya. Tidak akan mendapatkan la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kamu dapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam kurung, selalu beriman pada hari akhir, yaitu siap-siap untuk selalu menyiapkan diri, memantaskan diri, menghisab diri, introspeksi diri, selalu mengupgrade tiap hari. Apakah saya siap untuk menjadi ahli surga? Atau bahkan sebaliknya, menjadi ahli neraka? Kan ayatnya sudah ada. Surat Al-Baqarah 214, ya, 3, Al-Imran 148. Anhasibtum antabujana. Apakah kamu merasa diri kamu itu menjadi ahli surga? Itu dalam kurung hari akhir. Yaitu yuwaduna mahadallah, mengharapkan orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Yaitu walaupun bapak-bapak, ataupun anak-anak, ataupun saudara-saudara mereka, atau relasi mereka. Walau kanu aba'ahum, au abnahum, au ikhwanahum, au ashiratuhum. Nah, kemudian di ulaika kataba fi qulubihim, dia tetapkan dalam hati mereka itu, yaitu iman dalam hati atau kalbu. Hati itu bukan liver ya Pak ya, bukan hetar ya. Hati itu kembali lagi
Bahwa hati ada hubungannya dengan otak kita, Pak. Ya, jadi hati itu bukan di liver atau hepar, kalau hati seperti itu. Ini saya tidak melanjutkan akhir ayatnya. Kemudian jiwa itu bisa dalam kondisi apa? Sehat, ya, bisa juga sakit, sebaliknya sehat ataupun sakit. Terus apa lagi? Jiwa itu gini, Pak, ada di belakang otak kita. Kalau jadi seperti mata uang koin, ruh, jiwa itu seperti otak kita. Kalau misalkan otak kita rusak, saraf kita otak, kira-kira jiwanya rusak enggak? Rusak. Kalau otak kita rusak, jiwa kita juga akan rusak. Dan nanti kita bahas masalah jiwa ya Pak ya. Jiwa kita itu juga yang akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Kenapa? Jiwa kita bisa berakal, berpikir, ya. Karena tentang otak kita, Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan bahwa jiwa kita itu ada di otak paling depan, lobus frontalis. Ya, kalau misalkan otak kita tidak bisa mencerna dengan baik, jadi kita akan menjadi ya tadi orang yang tidak bisa berpikir dengan baik, ya. Dan otak itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa ditransplantasi. Jadi jiwa manusia kan semuanya berbentuk dengan otak. Tapi kalau misalkan liver bisa ditransplantasi ya, jantung ada juga bisa, ginjal bisa. Tetapi kalau otak ada, tidak bisa. Jadi otak itu yang bertanggung jawab kepada nanti di akhirat. Ya. Jadi otak kita itu ada bagian-bagian yang sangat luar biasa yang berhubungan dengan jiwa. Jadi jiwa kita dikendalikan otak secara sadar atau bawah sadar kita, Pak Ibu sekalian. Jadi ada di lobus frontalis yaitu nasyah ya, nasyah ubun-ubun itu Pak. Coba kita buka surat 96:15 kan. Ya. 96, 15 dan 16 Pak. Pernah saya sampaikan ya Pak ya. Surat Al-Alaq surat 15 surat 26 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla la illam yantahi lanasfa'a bin nasyah. Nah, syiatin kadhibatin khati'ah. Ayatnya artinya Pak? 96 surat 90 Al-Alaq ayat 15 dan 16. Sekali-kali tidak, jika dia tidak berhenti, kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. 16-nya, ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Nah, otak kita itu, jiwa kita berhubungan dengan ini Pak, ubun-ubun kita. Ketahuilah kalau la ilam yang dalam nasabin nasyah. Ketahuilah jika dia tidak menghentikan, akan kami cabut. Tapi apa? Ubun-ubunnya. Itu jiwanya ada di hati. Kalau misalkan orang yang sudah misalkan terbiasa
kedoliman atau kegelapan, suka membunuh atau mau lah, suka melihat kemaksiatan ya, pornografi ataupun terus yang satu-satu suka membunuh orang dalam peperangan itu ya, kekerasan, kedoliman, kegelapan. Ya tadi 96 akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nasihatin kadibatin khoti'ah, yaitu otak, jiwa yang kadibah, yang pendusta dan yang salah. Isinya dusta, isinya kesalahan. Kan manusia itu kan tempatnya makan al-khata dan isyan. Bahwa manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Ayatnya ini. Dan manusia itu juga harus bisa berpikir, menganalisa, memilah-milah ini baik atau benar ada di sini, Pak. Kalau sudah terbiasa untuk melakukan kesalahan, suap menyuap KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang sudah menjadi tradisi, sudah tidak ada hati, tidak berdebar-debar jantungnya, Pak. Kalau dia melakukan hal ini tidak mengetahui agama, walaupun agama untuk main-main, sudah terbiasa untuk melakukan kesalahan atau pendustaan. Bohong itu sudah biasa. Kebohongan, wis komen kalau ditanyain ini melipir-melipir, tidak mau mengakui. Itu karena otak dan hatinya sudah tidak dipakai, Pak, jiwanya. Makanya benar surat 179, walaqad darokna li jahannama katsiran minal wal insi. Ya. Itu kan 1678. Kemudian 7179. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal wal insi. Dan kami biarkan orang-orang dari kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dari bangsa jin dan manusia itu punya hati, punya mentalitas, tetapi tidak untuk berpikir, untuk memahami, layak pohon. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata, punya visi, pandangan, tetapi tidak pakai untuk melihat hal-hal yang benar. Kan semua otak itu ada hubungan dengan mata dan telinga. Kalau nggak dipakai ini, walahum adanu layas maunat ya. Adan itu adan ya, adan sholat itu. Adanu layas maunat ya. Ulaika kal an'am balhum adam. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Karena ada dipakai ini apa? Misalnya nanti ada dokter pacar kalau ada kesalahan dalam menyampaikan tentang ilmu anatomi tubuh, saya tidak banyak mengetahui, tapi saya selalu belajar dengan beliau. Ya, di otak prefrontal cortex ya, ada yang namanya bagian depannya itu lobus frontalis. Jadi kalau bicara masalah hati di dalam dada, menurut dokter Fajar, dada itu bukan hanya di sini, tapi di otak yang harus bertanggung jawab di akhirat nanti. Kalau roh itu dari energi Allah. Sama, listrik kita kan sama, ngecasnya listrik, baterai, roh Allah itu semuanya. Itu sama, energinya sama dari Allah. Tapi kalau misalkan jiwa, ya, perilaku akhlak kemanusiaan dalam menimbangkan semuanya itu ada di sini, Pak. Ya, makanya jiwa itu luar biasa, dibahasnya sangat luar biasa. Para ahli medis itu ada namanya ilmu cabang ilmu neurosains yang berhubungan dengan otak, saraf otak, dan ilmu pengetahuan, dan cabangnya banyak sekali. Jadi memang kita ya harus banyak yang belajar.
Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, kemudian surat 1156. Masa sampaikan ya. Sebelas 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 11 Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbah illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Surat 11 Hud ayatnya 56. Bahwa aku berserah diri pada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada makhluk yang berjiwa kecuali Dia, Allah, yang mengambil jiwanya pada Tuhanku atas tuntunan yang kokoh. Ya, ini tawakaltu. Sesungguhnya aku bertawakal. Aku dalam kurung Nabi Muhammad sudah sedo dan meninggal. Ya, tentunya kita ayatnya. Sesungguhnya aku telah bertawakal, berserah diri Allah pada Allah Rabbi yang maha mendidik, maha membina. Rabbi itu maha mendidik, maha membina. Warab bikum, dan Tuhanmu sekalian wahai manusia. Namun dabbah, tidaklah dari dabbah, makhluk yang berjiwa juga dari manusia, ya, kecuali dialah Allah akhirnya binasiatnya yang mengambil jiwanya ataupun yang bermuat otaknya nanti kita yang dipertanggungjawab di akhirat itu jiwanya apa? Jiwa kita nanti dipertanggungjawabkan, perilaku kita, akhlak kita, kemanusiaan kita, hati kita, mindset cara berpikir kita itu semuanya nanti akan diambil untuk dipertanggungjawabkan. Bukan roh itu hanya dari Allah. Nanti kita bahas masalah roh. Inna Rabbi, bahwa Tuhanku yang maha memimpin dan membina itu ala siratal mustaqim, di atas siratal mustaqim, tuntunan yang kokoh, jalan yang lurus sempurna, tidak bengkok. Hanya saya ngomong sama Mas Satria, ya ini filosofinya, ini seragam waktu kami naik haji ya. Nah, itu filosofi dari apa namanya ini, baju surjan apa? Lurik. Nah, itu filosofinya siratal mustaqim. Simple. Ya, siratal mustaqim. Ada filosofinya. Nah, kembali lagi bahwa jiwa itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan roh itu tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, memang manusia itu secara jiwa itu tadi saya sampaikan itu senang yang hal-hal yang maksiat Bapak Ibu sekalian. Ya, tersebut dalam surat tadi kan 11, lari ke ayat surat ke-12 51. Coba kita buka surat tadi, surat 11, yaitu surat Hud dan surat Yusuf 53. Maaf, 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amma ratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat 12 surat Yusuf ayat 53. Dan bukanlah aku melepaskan diriku, bahwa diriku memerintah pada kejahatan,
kecuali yang dikasih Tuhanku, bahwa Tuhanku pengampun dan penyayang. Ya. Wa ma ubari. Dan tidaklah aku dalam kurung Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad sebagai berarti kita, ubari nafsi pas diri daripada diriku. Jadi diri kita itu tidak akan lepas dari di pertanggungjawaban kita sendiri. Jiwa, nafsu yang bernafas semuanya itu pasti dipertanggungjawabkan pada dirinya. Inna nafsa sesungguhnya diri atau nafs, ya itu cenderung la'amarah itu memerintahkan itu pada sesuatu yang jahat-jahat. Lebih banyak dalam artian itu ya maksiat, Pak. Maksiat kan dari kata sayiat. Kecuali siapa yang diberi rahmat Allah, diberi rahmat Rabb Allah, Tuhan yang maha pembimbing dan membina kita pada siratal mustaqim tadi. Nah kalau kita bicara siratal mustaqim berarti kan kembali lagi surat 6 153. Nah kalau kita bicara siratal mustaqim Bapak Ibu sekalian, ya Nam 153 wa anna hadza siratal mustaqim fattabi wala tatabu subula fatafarraqu bikum asabili dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah siratal mustaqim, yaitu Al-Quran dalam kurung dunia Islam 3/19 yang lurus tegak lagi sempurna, tidak mungkin bengkok. 18/1. Fatabiu perintah Allah fil amr, ikutilah Al-Quran tersebut, ikutilah aturan Islam yang damai, mendamaikan, yang pasti selamat dunia dan akhirat, yang selalu berserah diri pada Allah, aturan Allah, ya. Selamat kan seperti itu, selamat, assalamualaikum, mendoakan pada sesama umat. Ikutilah dia, pasti akan selamat. Dan janganlah wala tatabu subula, dan janganlah garis-garis yang lain. Kenapa disebut garis-garis? Sebutannya garis sabil. Oh sabil garis hukum Allah satu, yaitu Al-Quran. Kalau garis-garis yang lain itu kan banyak. Subula pakainya garis-garis selain daripada Al-Quran. Kalau ada berita-berita jari ini, ya kembalikanlah kepada Al-Quran sebagai rukun yang mana akan memecah belahkan faroko yufariku firqoh kata faroko menjadi firqoh. Firqoh banyak itu karena apa? Tidak kembali pada garis hukum yang satu. Ansabili dari satu garis hukum Allah, yaitu siratal mustaqim, kan mudah mencernanya. Dalikum wasokop, itulah yang diwasiatkan kepada kamu sekalian. Dengan hinya itu domir pada Al-Quran atau siratal mustaqim. Dalam kurung Al-Quran. Agar kamu semuanya insaf, takwa, sadar. Nah, seperti itu. Kan mudah mencernanya. Kembali lagi tentang masalah jiwa, ya, Bapak sekalian, itu condong kepada tadi surat 12:53 itu cenderung kepada Nah tentunya kita yang harapkan itu kepada apa? Jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Surat 89
garis miring 27. Kalau ada pertanyaan monggo ya. Saya itu ajak jenengan belajar bersama-sama. Saya juga mau belajar dari pertanyaan ya. Semakin saya ditanya itu juga mendapatkan ilmu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ayatnya sangat pendek. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Kemudian 28-nya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selanjutnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, sampai ayat yang 30 ya. Artinya apa? Surat 89 Al-Balad. Surat 89 Al-Fajr. Ayatnya dari 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masukkanlah ke dalam surgaku. Ya, jadi Allah menyapa, wahai nafs diri manusia-manusia yang punya perilaku yang mutmainnah. Makanya kalau sholat itu jangan berusaha khusu, mutmainnah. Ya, jadi tentramkan hati, tentramkan ini pikirannya. Makanya kalau kita sholat itu untuk mendapatkan, kalau dalam gelombang otak, ya. Jadi otak itu ada gelombangnya, Bapak. Memancarkan sinyal-sinyal listrik itu, Pak. Ada gelombang gamma, theta. Nah, waktu kita sholat itu harusnya di gelombang theta, Pak. Ya, jadi otak kita itu di ilmu kedokteran itu ada alat mesin yang namanya EEG, elektroencephalogram, yaitu merekam sinyal-sinyal listrik ya di kulit otak kita itu, kepala kita. Disitulah ketentraman itu didapat ketika ada gelombang otak kita pada theta 4 sampai 8 Hertz ya. Itu waktu kita mau tidur, kita berdoa, Pak. Dan orang-orang sukses itu biasanya memberikan afirmasi pada dirinya ketika dia berdoa. Sebetulnya kita doa itu kan untuk memberikan afirmasi, kata-kata positif, Pak. Mengundang, menyeru Allah, mengundang alam semesta, semua tuangnya. Dari pernah yang saya pelajari, kita belajar bersama-sama hukum sunatullah ya. Agar apa? Semuanya itu mengalir pada diri kita, agar dimudahkan. Tetapi kalau kita berdoa misalkan, ya Allah, berilah kami kesabaran, berilah kami kesabaran, itu malah diuji. Jadi kalau kita, ya Allah, berilah kami kesabaran, itu sebetulnya itu kita diuji. Otak kita itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, itu sama semuanya Pak. Tapi tergantung melatih kita habit yang selalu direpetisi atau diulang-ulang. Sebetulnya kita sholat, bukan di gym ya, misalkan masa break, kita kan untuk melatih otot. Otak kita kalau tidak dilatih, ya mulus saja. Semakin banyak lipatannya otak kita, itu semakin bagus. Tempurung otak kita itu sama. Ini mohon dikurasi kalau saya salah ya, Dr. Fajar yang pakarnya ya. Menurut kedokteran seperti itu. Kalau misalkan otak kita itu tidak dilatih ya akan jadi pikun cepat, walaupun profesor, dokter itu kan tidak dilatih, sudah ila ardhil umur, ya tapi otak kita akan mengecil
tidak bisa berpikir dengan seperti halnya orang kena stroke. Kalau nggak dilatih untuk jalan, atau misalkan seperti saya pernah kena fraktur ataupun patah tulang di kaki, kemudian tidak dilatih untuk jalan, ya nggak bisa untuk jalan karena ototnya mengecil. Seperti juga otak kita, dan otak kita itu kan mempunyai sel-sel atau sirkuit yang berhubungan dengan banyak sekali. Ada tentang sirkuit tentang masalah kesabaran, spiritual, ya, visual, motorik, sifat-sifat, dan banyak sekali yang luar biasa susunan saraf kita. Jadi kalau misalkan diri kita akan tentram, ketentramlah hati dan otak kita pada gelombang theta, ya. Jadi seperti mimpi, meditasi, sholat, beribadah, intuisi, terus belajar pada waktu malam. Perjugalan surat 3 Al-Imran 113, Pak. Laisu sawab min ahli kitab ummatun qa'imatin yatuna ayatillahi annalahi hum yasudun. Surat 3 113. Bahwa tidaklah sama para ahli kitab. Kita kan tersebut bahwa kita juga pelajari kitab, berarti kita tersebut berusaha menjadi ahli kitab. Tidaklah sama orang ahli kitab. Mereka itu apa? Ummatun qa'imatun, yaitu umat yang qa'imah, yang lurus, tegak, yang selalu yatluna ayatillahi, yaitu menganalisa ayat-ayat Allah, ana al-laili wa hum yasudun, di waktu malam hari, untuk memperoleh gelombang theta itu dengan pembelajaran. Kita bertahajud 17/79 ya. Bertahajud ini nabilatal lak. Untuk apa? Melatih jiwa kita mendapatkan gelombang theta itu di otak kita. Bertahajud ini nabilatal lak. Waktu malam hari, Bapak Ibu sekalian, kan malam itu dibagi 3 ya Pak ya. Sepertiga untuk malam untuk diri kita, untuk keluarga kita, terus kemudian untuk istirahat waktu malam, kemudian sepertiganya juga untuk menyeru, berdoa, menjemput, ya, menyeru Gusti Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, kembali lagi bahwa kita akan menjadi nafsun yang tentram, ya ayun nafsul mutmainnah, surat 89 27 sampai 30 ya. Irji ila rabbiki 89-28-nya, kembalilah kepada Tuhanmu. Kita anibu perintahnya, kembalilah wasari'u, kembalilah, larilah, segeralah kepada ampunan Allah, kepada ridho Allah. Jadi betul-betul luar biasa kita menjemput ridho Allah, menjemput kasih sayangnya Allah, ya, dengan jiwa yang tenang, bukan dalam kegelapan. Karena Allah lah sebagai wali kita, sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita mencapai pencerahan. Allah lah, Allah menurut samawat, Allah lah pencerahan, Allah lah nur alam semesta raya ini. Maka jemputlah, kembalilah kepada Tuhanmu untuk mencapai ridhonya. Fathuli fi ibadi, dan masuklah kepada hamba-hambaku yang selalu hanya menyembah kepada Allah. Kita itu hamba Allah, mengabdi pada Allah, memuja hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah, alhamdulillah. Segala puja-puji hanya titik Gusti Allah. Wa tadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku, kebunku yang diwariskan kepada orang-orang yang soleh, yang takwa, yang beriman. Kan intinya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Monggo.
Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung aja. Monggo Pak Mahmud. Mas Henry, tanya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke 3185 Pak Ustadz. Ya, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah pahala diperhitungkan, disempurnakan. Lah, memang banyak pengertian selama kita dalam kubur itu pahala masih bisa mengalir. Jadi pahala kebaikan, doa dan macam-macam. Nah, pada hari kiamat itu baru diperhitungkan. Itu pengertiannya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa amal kita itu akan tadi diartikan dicukupkan, disempurnakan semuanya pada hari kiamat. Dalam artian bahwa segala sesuatu itu sudah disempurnakan. Jadi amal kita itu secara otomatis Bapak Ibu sekalian sudah pasti semuanya akan otomatis, kita akan menjadi manusia yang sempurna dengan amal-amal kita yang tentunya yang sempurna ya. Maksudnya seperti itu. Wafi itu artinya banyak Pak. Ini ayat metafora. Wafaatnya dipindahkan, wafa itu artinya juga dicukupkan. Ya itu artinya sangat luas artinya Pak. Nah, terus kemudian ada pengertian amal jariah. Amal jariah itu artinya dari kata amalun, yaitu amal perbuatan. Jariah artinya yang mengalir. Jaroyadzi, tajri min anhar, yang bergerak, yang mengalir. Di bawahnya ada mengapikan sungai-sungai, ada mengapikan siang-siang, tergantung dengan peradabannya. Kami tidak pernah menyalahkan penafsir karena sesuai dengan peradabannya. Mohon maaf, saya disclaimer. Nah, jariah itu sebetulnya kita sudah, ayatnya jelas. Ayatnya ini sudah pasti akan disempurnakan. Nanti kita akan menjadi manusia yang sempurna atau manusia yang tidak sempurna, karena posisinya nanti di akhirat ya masuk neraka. Layamutu walayahya, kalau misalkan menjadi manusia yang sempurna tentunya masuk di jannah atau surga. Nah, ini pengembangannya kan sudah dibahas tentang masalah surga dan neraka ya. Ya seperti itu. Kalau pembahasannya nanti pengulangannya seperti itu ya. Nah, posisinya seperti itu. Karena bahwa di neraka nanti kalau manusia bentuknya ya seperti jadi batu dan besi. Ya itu kan ayatnya banyak sekali ya. Waktu Tuhan nasu wal hijarah, surat Al-Baqarah 24 ya. Jangan ya, mulai dari 23 ya. Wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna 'ala dina waktu disuatu min mithli wa usyata min billahi kuntum sabiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar lati. Waktu dengan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu dari bahasa apa? Nas dan batu. Itu manusia itu nanti jadi bahan bakarnya neraka berbentuk batu. Wawunya sawiyah persamaannya ataupun besi. Karena di surat 18:29 itu nanti akan
dikasih minuman dari cairan yang sangat mendidih, tentunya kan lahar panas atau besi yang panas, karena kan besi juga dari bumi juga ya, unsur-unsur dari bumi atau baja seperti itulah yang sangat panas itu. Ini memang di neraka itu kan kita sudah diperlihatkan neraka itu setiap hari. Nah seperti halnya kalau dari pertanyaan Pak Widodo dulu tentang masalah Fir'aun diperlihatkan neraka, ya tentunya kita kembali kita bahwa Sames yaitu sebagai calon neraka itu kan sudah diperlihatkan pada diri kita di tiap hari. Surat 67 garis miring 5 coba kita lihat ya. Tadi kemarin kan pertanyaan dari Pak Widodo tentang surat 40-46 ya, 40, 46 sampai 50 ya, tentang Fir'aun diperlihatkan. Kita contohnya kepada 67 garis miring 5. Ini bicara tentang surga dan neraka ya Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa 'adadna lahum 'adabas sa'ir. Coba dilihat. Surat 67 Al-Mulk ayat 5. Dan sungguh telah kami hiasi langit dan yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Nah, dan sungguh pasti Zayyana surat 3 garis 14. Ya, dunia itu semuanya kan hiasan ya, surat 3 14. Surat Al-Imran garis 14 paling kanan paling bawah. Ya, itu kan hiasan di dunia ini. Sama dunia, angkasa dunia itu dimaksudin yaitu bintang-bintang seperti yang kita lihat tiap hari itu. Bintang-bintang itu adalah garis miring ataupun dalam kurung yaitu apa? Setiap bintang itu satu surya. Satu bintang, satu surya itu sama dengan satu solar system. Kalau misalkan surya matahari itu kan terdiri dari planet-planet ya, dari Merkurius, Venus, Earth atau bumi atau Alt, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, terus kemudian yang paling pinggir yaitu Muntaha. Muntaha itu yang finish, Intaha yang tahi itu yang paling tinggi dan paling besar untuk penyimbang antara planet-planet yang lain yang dengan matahari. Itu semuanya satu surya dan bintang-bintang di alam semesta raya tidak ada batasnya, itu semuanya berapi dan dihiasi menjadi hiasan dunia ini. Itu menjadi ancaman, rujukan, dirajam. Setan itu dirajam, dilemparkan atau jadi ancaman. Untuk setan-setan dari bangsa syayatin al-jinni wal insi, surat 6 112. Dari bangsa jin dan manusia. Surat kelima ayat terakhir, surat 114 garis miring 6 ya. Minajim nabi wan nas allati yuwaswisu, yang selalu mengganggu mewaswasanya pada hati otak kita, itu dari bangsa jin dan manusia. Itu akan masuk neraka. Kalau akan masuk neraka kalau cuma seperti pikiran kita, tidak mungkin, harusnya dalam bentuk batu atau besi. Tidak bisa mati, tidak hidup. Wa atatman lahum adab besar, itu disempurnakan tadi seperti tadi surat 3 180 disempurnakan wujudnya Pak. Tapi kalau kita tahu dengan kita lihat tiap hari Fir'aun diperlihatkan surat 40 46, itu namanya kita bisa nangis Pak. Kalau
Surga jadi hadapan kita, Pak. Neraka itu jadi hadapan kita. Surga jadi hadapan kita. Bumi dan alam semesta raya nanti akan diwariskan seluruhnya itu bagi hamba yang soleh. Neraka akan atau surga itu semuanya atau bintang-bintang semuanya itu akan diwariskan bagi orang-orang yang berdosa. Kan mudah memahaminya. Surat 20:74. Coba kita lihat. Wabili 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu mayyati rabbahu mujriman ta innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Surat 20 At-Toha ayat 74. Bahwa siapa yang datang pada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka untuknya jahanam atau api siksaan. Dia tidak mati di sana dan dia tidak hidup. Jadi siapa yang datang pada Tuhannya nanti berhadapan pada orang-orang seperti nafsu lawamah, ya, orang-orang yang pendosa atau tidak mutmainnah, yang amarah bisu, yaitu nafsu yang mengarah pada maksiat, yang selalu mengilhami pada mereka itu fujur atau ya yang kegelapan, kedoliman, itu semuanya menghadap datang pada pendosa. Maka untuk dirinya itu jahanam, api yang sangat besar yaitu surya. Dia tidak mati, layamut dan tidak hidup, selalu disiksa. Jiwanya tersiksa dengan badannya bentuk badan yaitu batu besi. Abdullah 18:29, ya, 18:29. Terus kemudian tapi surat 2:24 tadi ya. Itu kan tentang masalah neraka. Kalau di jannah ya tentunya yang namanya aja jannah kebun, ya. Bukan kita bahas masalah ruh, Bapak Ibu sekalian. Bahwa ruh itu ditiupkan Allah langsung dari Allah. Ya, monggo. Ini hubungannya dengan 3:113, 17, 79. Kalau saya melihat ayat 10:67, 10 ya, 10 sebentar, Yunus ayat 67, dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, pengertian istirahat pada malam hari itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau pengertian saya tidur Pak Ustadz. 10:67, monggo kita baca. Kalau lihat di 3:113 dan 17:79 itu kan kita memahami ayat-ayat Allah, kemudian bertahajud, macam-macam kan tidak istirahat. Kok ini ada kontradiksi gitu Pak Ustadz? Kira-kira gitu Pak Ustadz masih? Ya. Kita baca ya 10:67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsyira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dialah yang menjadikan bagimu malam agar kamu litaskunu, untuk kamu tinggal, sakinah mawaddah warahmah kan? Ya itu kan, atau pengertian sakinah mawaddah warahmah, untuk tinggal padanya malam itu untuk istirahat. Dan siang wan nahar mubsyira, bahwa
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Bahwa pada yang demikian ada ayat untuk mau mendengar. Ya. Jadi waktu ini ada jumbo ya Pak, bahwa memang tidur itu juga kita lihat juga yang lainnya. Memang kita tidur tapi jangan tahu banyak Pak. Menurut kedokteran antara 6 sampai 7 ya. Misalkan jam 9 ya jam 3 bangun. Atau jam 4 bangun. Ya seperti itu. Coba kita buka surat 30-23 juga. Ya, masalah tidur ini. Ya. Ya. Masalah tidur, istirahat. 30-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum billahi wan nahari wa tiga'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Surat 30, Ar-Rum 23. Dari ayat-ayatnya tidurmu waktu malam dan siang serta karunia-Nya yang kamu cari. Bahwa pada yang demikian ada tanda-tanda atau ayat-ayat Allah untuk kaum yang mendengar. Dan min ayati, dan dari ayat-ayatnya Allah menyebut ayat itu adalah di alam semesta dan di apa yang tersurat ini ya. Itu ada mukjizat ayat-ayatnya itu tidur di waktu malam dan siang. Itu tidur waktu siang gimana? Kan mana mungkin bilaili wan nahari. Boleh siang. Kalau misalkan kurang tidur karena aktivitasnya di waktu malam hari untuk berdoa. Ya, fatah hajat itu kan aktivitas ibadah. 17-79. Karena hubungannya dengan surat Al-Mudaththir ya, Al-Muzammil ya. Nah, jadi waktu tidur itu gini Bapak Ibu sekalian, jenengan untuk mengaktifkan tadi gelombang beta dan juga kalau misalkan orang belajar langsung terus capek tidur, itu biasanya memorinya bisa tersimpan Pak. Kecuali kalau misalkan mau ujian langsung kejar paket, ya langsung belajar, ketawa itu Pak. Kan ada ya mahasiswa seperti itu ya, mau ujian langsung. Itu ada gunanya untuk menyimpan memori Pak, lebih cepat Pak. Makanya kalau ada sekarang sekolahan waktu siang hari, kalau di fikih namanya qailillah untuk tidur, karena otak itu kalau untuk dipakai itu prosesornya ya laptop itu panas Pak. Tapi kalau misalkan waktu dinginnya itu panas Pak kalau dipakai terus itu. Baterainya langsung error gitu Pak. Terus kita ini otak kita kan harus diistirahatkan untuk menyimpan memori, ada long term dan short time. Kalau mengingat data untuk menyimpan itu, otak kita kan terbatas. Makanya waktu siang hari juga boleh untuk tidur. Mana mungkin bilaili wan nahari, terus buat 3 hukum dan untuk menjemput ya karunia yang kamu cari itu kan buat pagi 877 itu mencari ridho Allah waktu siang hari. Tapi ada juga yang mau waktu malam hari. Ya, jadi itu semuanya. Kemudian surat 25-47 Pak. Ini bicara masalah tidur ya Pak ya. 25-47. Surat Al-Furqan 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Artinya apa?
25 surat 25 Al-Furqan 47, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia Allah menjadikan siang untuk bangkit atau berusaha. Wa wallazi ja'alakum, dan dialah Allah menjadikan untukmu, menjadikan bukan dengan halako ya, sebagai malam. Nah, kemudian Allah ciptakan malam itu untuk apa? Libasa, yaitu untuk pakaian. Ini ayat metafora, ayat majas, yas, bahwa malam itu untuk istirahat, sebagai istirahat waktu malam hari. Jadi kalau misalkan sering bergadang, itu juga bahaya. Tetapi karena sudah terbiasa direpetisi, kadang orang-orang yang kerja di waktu malam hari seperti jualan sayuran, ya, atau kerjanya berhubungan dengan waktu negara yang lain karena laporan. Jadi misalkan seperti sopir, saik, mobil, sopir, ya, itu ya harus dirubah cara, tapi istirahat yang paling bagus waktu malam hari. Jadi prime time ataupun waktu yang sangat luar biasa waktu malam hari itu, dan tidur di sleep atau yang nyenyak itu yang didapatkan, ya. Ya. Nanti ayatnya yang lain Pak. Ini satu persatu ya. Tetap sunatuannya seperti ini Pak. Ya, tetapi tidak menyalahkan orang-orang yang kerja malam. Nanti di ayat yang lain Pak. Ya, nanti sebentar ya. Walladzi ja'alakumul laila libasa, yaitu pakaian. Wan nauma subata, dan tidur itu untuk istirahat. Tetapi boleh waktu siang hari tadi. Tapi yang surat tapi ya 30, 23. Jadi komprehensif di dalam kita bicara ya Pak ya. Wajalan nahara nusyura, dan menjadikan siang itu sebagai kebangkitan untuk mencari rezeki. Tetapi tidak pernah menyalahkan orang-orang yang kerjanya malam hari, ya. Seperti itu. Tidak menyalahkan orang-orang yang kerja profesinya waktu malam hari, karena memang kenyataan demikian. Ya. Nah, di ayat yang lain yaitu coba kita lihat, tetapi tentang tahajud, itu aktivitas ibadah. Mencari rezeki Allah itu juga ibadah. Nah, seperti itu. Juga surat 32 dari 16. Ini melebar masalah tidur ya Pak ya. Ya tidak apa-apa karena berhubungan dengan jiwa dan ruh gitu Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat 32 As-Sajdah ayat 16. Dan diri mereka renggang dari tempat tidur. Mereka menyuruh Tuhan mereka dengan kecemasan atau kecemasan dan harapan, dan mereka menafkahkan dari yang kami berikan pada mereka. Nah, jadi orang-orang yang tidurnya sedikit Pak, tetapi apa tidur? Jadi mereka terenggang dari tempat tidur. Jadi waktu malam hari itu memang ada aktivitas boleh, tapi tidur yang rentan tadi waktu malam hari. Tapi ada juga orang yang renggang dari tempat tidurnya. Untuk apa? Menyuruh Tuhannya
dengan rasa cemas dan harapan. Ya, sebagian malam surat 1779, contoh 73 ayat 1 sampai 7, 274 dari 1 sampai 4. Ya, banyak itu Pak. Tetapi ya itu tadi, di waktu malam itu tidurnya sedikit Pak. Di antara orang-orang seperti itu, ada juga seperti pernah nyampaikan Dr. Zakir Naik itu tidurnya cuma sedikit Pak. Jadi punya gen yang punya hanya tidurnya sedikit, tapi tidak merasa dirinya sakit. Gen orang-orang tertentu yang hanya tidur sedikit, tapi kalau misalkan tidurnya cuma sehari 2 jam ya maaf, bermasalah. Pernah ada penelitian orang waktu malam hari tidak boleh sama sekali tidur, tidak sehari semalam tidak boleh tidur. Dengan orang yang dikasih untuk tidur, dikasih pertanyaan atau memori untuk mengingat. Orang-orang yang dengan tidur kualitas tidur defisit nyenyak sekali bisa mengingat dengan cepat, sedangkan orang yang tidak tidur sama sekali tidak bisa mencapai memori yang maksimal, terganggu Pak, bahaya itu Pak, tidak bisa tidur. Itu waktu tidur kalau bisa waktu malam hari kurang ya nanti 33-nya itu waktu siang hari, tapi yang prime time tapi 25-47 seperti itu ya, seperti itu. Jadi kita fleksibel ya. Ada orang yang mencari rezekinya atau menyeru berdoa waktu malam hari dengan rasa khauf, cemas dan harapan wa tama'ah. Dan marozak namudipun dan mereka menyimpangkan dari apa yang diberikan pada mereka. Kemudian surat 51 ini bicara masalah tidur Pak. Tidak apa-apa, nanti masalah ruh pembahasannya juga nanti di 51:17. Sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa bi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Artinya apa? Surat 51 Ad-Duriyat ayat 17. Sedikit waktu malam mereka pakai tidur nyenyak. Mereka meminta ampun pada lewat tengah malam. Dan pada harta mereka ada yang logis dan untuk yang minta-minta dan orang yang mulia. Ya, kan di antara mereka itu kan ada orang-orang yang sedikit waktu malamnya mereka itu pedulnya apa? Ada. Jadi antaranya ada pengakuan dari pendakwah Dr. Zakir Naik itu dia kurangnya sedikit tidur. Qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, sedikit waktu malam mereka untuk tidur nyenyak. Kemudian wabil ashari dan pada waktu sahur. Sinha roh itu kan sahur itu menjelang ya di antara jam 1 atau jam 2 atau jam 3 sampai waktu sahur. Sebelum itu sahur. Itu mereka yastaghfir minta ampunan Pak. Mohon ampunan itu selalu juga untuk mengintrospeksi diri, kemudian juga mengevaluasi diri, bermuhasabah diri untuk memperbaiki apa yang selanjutnya agar dia menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Menjadi soleh, solahah itu adalah yang selalu memperbaiki diri, bermuhasabah diri. Orang yang rajin itu solahah, islah, memperbaiki diri.
Itu adalah orang-orang yang selalu minta ampun. Dan di amalihim hakul lisaini, dan dari harta mereka itu juga secara hak logis benar untuk sebagian dari harta mereka untuk yang orang-orang yang meminta sa'ala yas'alu, sa'il itu meminta-minta, wal mahrum orang yang kalau terjemahan apa? Mulia ataupun ya mulia dalam artian sebetulnya saya butuh, tapi memuliakan diri saya mengharamkan haram, saya minta-minta. Tapi dilihat sebetulnya dia itu butuh, tapi mengharapkan dirinya untuk minta-minta. Maksudnya, wal mahrum itu. Haram itu menghormati. Haram artinya memuliakan. Maksudnya haram adalah yang diharapkan orang-orangnya untuk non-muslim. Kan artinya seperti itu. Misalkan jenengan, saya misi sini, jenengan ya tidak boleh misi di sini, karena jatahnya saya misi. Ini haram untuk jenengan. Maksud kursi presiden di depan, yang seharusnya ke presiden haram atau oleh selain presiden, maksudnya haram seperti itu. Nah, pengertian itu memang harus kita memahaminya. Ada pertanyaan? Monggo. Ini pada malam hari kita tidur sedikit boleh dengan tadabbur ayat, tahajud dan memohon ampunan. Cuman pada malam hari seandainya kita bekerja itu boleh atau tidak? Sebab di ayatnya tidak dijelaskan malam hari untuk istirahat. Ya diantaranya untuk mohon ampunan, tahajud, macam-macam. Tapi di sini tidak dijelaskan malam hari bekerja. Itu boleh ya? Ya. Ini ayat metafora yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tapi kan surat 30, 23. Ya. Udah pahami ayatnya secara ini ya, komprehensif ya. Wa min ayatihi 30, 23. Dan dari ayat-ayatnya ialah tidurmu mana nukum bilaili, waktu malam hari, wan nahari, dan waktu siang hari, waktu hukum, dan mencari nifatihi, dan mencari fadilahnya waktu malam hari dan siang hari. Itu dengan ya persamaan. Bilaili wan nahari waktu hukum, dan carilah nifatihi. Tetapi di contoh yang lainnya itu kan tadi 32 dari 19 itu orang yang tidurnya sedikit. Ada orang-orang yang tidurnya sedikit. Ya, pernyataan tahajud itu kan juga beraktivitas, menganalisa, dan menjemput dari itu, mencari ridho Allah. Kalau gitu kita insya Allah tidak akan terjadi misalkan ya orang-orang yang dalam artian aktivitasnya waktu malam hari seperti sopir, kita tidak akan namanya perputaran Pak, tidak ada namanya umarah atau keramaian aktivitas di dunia ini waktu malam hari, karena memang waktu malam hari itu selalu beraktivitas. Tetapi dijelaskan surat 2547 memang malam hari adalah ibasa dan subata, yaitu waktu prime time untuk istirahat bagi orang-orang tertentu. Ya, jadi kita menganalisanya secara komprehensif, bukan hanya satu ayat bersakut kayak gini. Kemudian dicerna. Waktu hukum metapli, yaitu mencari rezeki atau karunia Allah ya billahi matahari, waktu malam hari dan siang hari. Dan itu adalah tidur, itu adalah ada ayat-ayatnya.
Dan di antara orang-orang itu juga banyak yang renggang dan tempat tidur juga sedikit, Pak. Surat 32 garis 16. Dan itu apa kalau dia dengan waktu itu juga memang itu. Tapi secara pribadi misalkan saya ke pasar misalkan, ke pasar Karangayu. Saya pernah itu jam 1 malam, jam 2 malam. Itu juga melemahkan diri saya. Kalau berterus-terusan imunitas turun. Tetapi kan saya ganti di waktu siang hari. Itu merubah pola hidupnya. Tapi semuanya itu yang paling prime time istirahat waktu malam hari. Surat 2547 itu sudah pasti. Idealnya seperti itu. Ya. Jadi dan tidur yang paling bagus itu sebetulnya tidurnya seperti Ashabul Kahfi, Pak. Surat 18, surat Al-Kahfi 18 garis 17. Coba kita lihat. Ini pernah saya sampaikan, tetapi mungkin perlu penganalisaan juga. Saya sampaikan ini ya. Entah nanti dari sejarah medis dokter Fajar yang lebih tahu, tapi ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 18 Al-Kahfi 17. Wa tara syamsa idza tala'at faza wa ru'an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqribuhu zata shimali wa hum fi fajwatin minha. Dzalika min ayatillah Mayyadillahu fahuwal muhtadi wa mayyudri falan tadillahu wa mursida. Artinya Pak? Surat 18 Al-Kahfi ayat 17. Engkau lihat surya ke matahari ketika dia terbit naik terhadap gua mereka sebelah kanan, dan ketika dia terbenam meninggalkan mereka sebelah kiri. Maksudnya terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Mereka ada buat suatu sudut. Itulah ayat-ayat Allah. Siapa yang Allah tunjuki pada yang mendapat petunjuk, dan siapa yang dia sesatkan akan tiadalah dapati baginya pimpinan yang memberi kesadaran. Kemudian ayat selanjutnya 18. Wa tasabihum aiqatu wa khudrubun wa nuqallibuhum batal yamin wa batal shimal wa qalbukum basutun bira'ayyi bil wasid lawit tala'at alaihim lawal laita minhum firara wa la muli'ta minhum ra'abba. Dan engkau mengira mereka tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing-anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Ya selanjutnya, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahadakum biwari'ikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wa litalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Dan demikian kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Dan yang lain berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat dan manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Nah, saya analisakan ya. Surat Al-Kahfi 18 dari 17. Wa tarasab sa'ida ter'ata zawaru ma'an kahfi batal yakin. Kalau mau lihat matahari ketika terbit, telat, naik terhadap gua mereka, kalau misalnya ini gua, ya, itu sebelah kanannya itu, kanan berarti timur ya, itu kan naik. Berarti kan waktu
sebelah kanannya Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang masuk dalam Al-Kahfi. Nah, ketika itu naik tolaat itu kan sebelah kanan, berarti kepala di mana? Selatan. Jadi kalau tidur yang baik itu mengikuti Ashabul Kahfi, yaitu kepala kita ditaruh di selatan. Ya, kalau tidur jenengan taruhlah di kepalanya di selatan, karena Ashabul Kahfi ketika tidur itu tangan kanannya adalah waktu matahari terbit dari timur sebelah kanan dan terbenam sebelah kiri. Ya, jadi kepala di sebelah selatan. Jangan taruh di atas kepala kita di utara, berarti jenengan udah mati. Orang-orang mati kan menghadapnya kan kepala taruh di utara, menghadap utara. Terus wajahnya ditaruh hadapkan ke kiblat. Kalau misalkan di posisi dari Amerika utara, menghadap ke kiblat, gitu. Jadi kalau jenengan naruh kepalanya di utara, berarti jenengan ya seperti orang mati, Pak. Kita nanti error. Ini program ya. Ini ditidurkan. Jadi cerita yang diabadikan surat Al-Kahfi, orang-orang Ashabul Kahfi yang di dalam gua itu ditidurkan selama 309 tahun, Pak. Luar biasa, Pak. Waktu yang itu sampai berapa bulan koma di rumah sakit, itu kan masih berapa? Ini 309 tahun musim. Ayatnya ada di sini. Ya. Nah ini kan ayat yang ke-17 itu tentang masalah cara tidur meletakkan kepala. Ini ayat ini tersampaikan mungkin ya maaf ya, mungkin hanya kita, tapi ini luar biasa ilmunya. Kemudian di ayat 18 surat Al-Kahfi 18, Watasubuhum aitodo, dan mereka sadar bangun, padahal mereka itu tidur nyenyak, tirsip, rukut, rokok bayar itu tidur, rukut itu tidur nyenyak. Kami ini kalau belum data jamin, kami bolak balikkan kanan, yaitu ke timur ya, kemudian ke kiri, ya, karena kepalanya diletakkan di selatan. Kemudian lalu telah akalihim lawalatan dulu biroro. Nah, wakal tuhun dasukun biraili, dan anjing mereka itu, jadi anjing musyawi, Pak ya. Kita kalau di Indonesia itu anjing kok dianggap seperti ini ya. Padahal kalau ini maaf di Turki itu sampai anjing itu ya tidak ada masalah. Ayatnya kalau ada yang memelihara anjing ya jangan diberi rapot, oh kamu ada apa sesat kamu ya, maaf ya. Anjing itu ya apa bedanya dengan kucing? Itu sama, yang bahaya itu kan virus yang dibawa itu. Makanya kalau sedang melihara anjing atau kucing atau hewan peliharaan yang seperti itu, ya kita harus selalu dibersihkan. Kalau sekarang teknologinya sudah bisa membersihkan virus, sabun antivirus ya ada, kemudian deterjen, tetapi yang lebih bagus itu dengan tanah yang bisa menetralisir virus ya. Kalau orang mati kan ditanam di tanah untuk menetralisir, menghilangkan virus bakteri. Itu kan tanah butuh untuk menetralisir. Karena segala sesuatu kan dari tanah, minturab. Kita dari tanah, Adam dari tanah, Nabi Isa dari tanah, surat 3/59, ya. Itu semuanya, ya jangan salahkan orangnya, karena Ashabul Kahfi juga melihara tanah, melihara anjing. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, 19-nya, itu sambil bertanya itu, ya. 18/19. Kemudian Ashabul Kahfi kami bertanya, kan labista loh, kita itu kan di sini itu kan merasa sehari atau setengah hari,
tidur jenengan kan seakan-akan sehari atau setengah hari ya Pak. Begitu pula nanti di alam akhirat nanti itu pernah dibuktikan Uzair di surat Al-Baqarah 259. Sebelah kanan bawah bisa dibaca itu. Uzair dimatikan 100 tahun. Kan kita sama pertanyaan Allah. Seakan-akan tanya, kan kita ya yauman atau setengah hari. Ayatnya sama, di dua ayat ini tok. 18-17 18-19 sama 259. Coba kita lihat ya. Jadi tidur atau kematian walaupun dimensi waktunya ratusan tahun atau jutaan tahun, dimensinya sehari atau setengah hari. Coba kita lihat surat 259. Mohon maaf kalau salah ya. Coba kita lihat. Nah, ayatnya panjang. Seperti penutup yang terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kalladzi marra 'alaihi qaryah wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadillahi ba'da mawtiha fa'amatahu wa bi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labistu mi'ata 'amin fa'anzur ila ta'amik wa syarra bikallam yatasanna wa anzur ila hinarika wa linaj'alaka ayatan linnas wa anzur ila al-'idami kayfa nunshizuha thumma naqsuha lahma walamma tabayyana lahu qala a'lamu anna wa 'ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Surat 2 Al-Baqarah ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang telah roboh atau hancur hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri itu setelah hancur. Lalu Allah mematikan selama 100 tahun. Kemudian membangkitkan atau menghidupkan kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang telah berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledaimu itu, lalu bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi kalau ayat ini surat 259 Al-Baqarah 259 itu tentang kematian Uzair dibangkitkan kembali. Jadi kematian. Nah, pertanyaannya, Allah, berapa kamu tinggal? Sehari atau setengah hari? Kita itu juga sama, Pak. Tidur itu adalah miniatur kematian kita. Jadi jangan takut masalah mati. Cuma kita prosesnya itu makanya sering ngaji. Setelah ngaji dapat ilmu dipraktekkan. Ya. Dipraktekkan. Jadi kita harus meningkatkan, selalu berislam, soleh, selalu meningkatkan kesadaran, ketakwaan kita, insyafan kita. Ya, ini saja, nanti sebentar, ya nanti dibahas, nanti selesaikan dulu, ini selesai dulu, nanti bisa nanti tanya jawab setelah acara ini. Aku lupa lihat apa, astaghfiru innahu wa rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.